Halo, berjumpa lagi dengan saya Dina Kwehartati dan kita akan membahas buku Romney Steinbart. Dan kali ini kita akan membahas chapter 12 di mana akan membahas tentang siklus pendapatan yang bisa juga disebut siklus penjualan, yang di dalamnya ada pembahasan tentang penjualan sampai dengan penerimaan kas. Apa aja yang akan kita bahas, yaitu apa aja aktivitas yang ada di siklus pendapatan, data apa aja yang terdapat dalam proses siklus pendapatan, kemudian informasi apa yang akan dihasilkan, dan threat atau ancaman apa yang biasanya akan ada di siklus pendapatan dan gimana pengendalian terhadap trade itu. Kemudian kita akan membahas dulu tentang apa sih siklus pendapatan. Sebenarnya siklus pendapatan sesuai dengan namanya itu adalah aktivitas di mana perusahaan itu tujuannya sih memperoleh pendapatan, yaitu dengan melalui proses penyediaan barang atau jasa ke pelanggan, di mana kita menjual barang atau menjual jasa, kemudian kita menerima penerimaan kas dari pelanggan. Jadi secara garis besar siklus pendapatan itu dibedakan menjadi dua: providing goods and service to customer, kemudian collecting their cash payment. Kalau dikaitkan dengan risiko, penentuan risiko yang kita bahas kemarin juga dibagi dua ya, tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian juga tentang penerimaan kas. Agen eksternal yang penting di dalam siklus pendapatan atau penjualannya adalah customer. Itu ada kata-kata customer, pelanggan, itu pasti siklus penjualan. Dan tujuan utama dari siklus pendapatan ini adalah menyediakan barang atau jasa yang tepat ya, di tempat yang tepat juga, dan tepat waktu dan harga yang benar. Itu idealnya ya. Kemudian walaupun ini kita bahas siklus penjualan khusus di chapter ini, tapi bukan artinya siklus penjualan itu berdiri sendiri, tapi dia itu juga terkait dengan siklus-siklus yang lain, yaitu dia terkait juga dengan siklus produksi dan pengeluaran. Sebenarnya ini sempat ya kita bahas waktu kita bahas chapter 3 waktu dokumentasi sistem informasi akuntansi, di mana siklus itu saling terkaitan. Nah, siklus pendapatan atau penjualan ini terkait dengan siklus produksi dan pembelian atau pengeluaran kas itu karena apa? Dari pesanan atau penjualan yang dihasilkan oleh siklus pendapatan, transaksi penjualan yang dihasilkan itu menyediakan info berapa yang harus diproduksi atau berapa yang harus dibeli, baik bahan baku maupun barang dagangan. Kemudian siklus pendapatan juga terkait dengan siklus penggajian, karena melalui siklus pendapatan kita akan menghasilkan transaksi penjualan. Di situ bisa ada informasi tentang komisi dari para salesnya dan bonus yang sudah terumuskan ya, jadi dihitung dari situ, dan itu bagiannya siklus penggajian yang harus memberikan ke sales atau agen internal yang terkait. Kemudian ini juga terkait dengan siklus buku besar dan pelaporan ya, karena at the end memang ini harus dilaporkan, kan kita harus bikin jurnalnya, buku besar, kemudian masuk ke laporan keuangan. Ya, siklus penjualan ini sangat terkait dengan laporan laba rugi. Oke. Nah, keputusan apa yang terkait dengan siklus penjualan atau pendapatan? Ya, produknya gimana? Ya, nanti kan ada laporan penjualan juga ya. Apakah produknya itu perlu di customize, kemudian berapa inventory yang harus disediakan, dan
bagaimana kita mengirimnya, tentang harga, customer credit, batas kredit ya, itu sangat penting. Itu adalah batas kredit itu adalah tentang kemampuan pelanggan membayar piutangnya. Kemudian bagaimana kita memastikan untuk menerima kasnya dari hasil penjualan. Nah, untuk evaluasi efisiensi dan efektivitas dari siklus penjualan, ya kita membutuhkan data apa aja, kapan kejadian apa yang terjadi dan kapan ya, terus sumber yang terkait, barang apa yang dijual, dan agen internal yang berpartisipasi. Itu harus kalau bisa ada di tanda tangannya ada di dokumen yang dipakai. Nah, data-data ini sebaiknya tepat, akurat, dapat diandalkan. Dengan demikian, siklus pendapatan bisa berproses dengan efisien dan efektif. Nah, ini adalah 4 aktivitas dasar yang ada di siklus pendapatan, yaitu apa? Sales order entry, entry pemesanan penjualan, kemudian shipping atau pengiriman, billing, penagihan, dan cash collection adalah penerimaan kas. Jadi ini adalah 4 aktivitas dasar yang ada di siklus pendapatan. Nah, ini diperhatikan di sini ya. Sekarang kita akan membahas per aktivitas. Di sini ada 4. Ini yang saya bahas adalah aktivitas yang pertama, yaitu entry pesanan penjualan. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah sales atau penerima pesanan dari perusahaan itu, bagian penerima pesanan, gitu ya. Nah, nanti bagian penerima pesanan ini akan menghasilkan laporan ke VP dari marketing, kepalanya marketing ya. Kemudian, nah di dalam aktivitas entry pesanan penjualan ini terdapat aktivitas 4 lagi, yaitu ketika kita menerima pesanan penjualan ya, kita mencatat pesanan penjualan atau menginput, tergantung prosesnya manual atau komputerisasi. Kemudian cek kredit pelanggan apabila itu penjualan kredit. Kalau penjualan tunai mah ada uang, ada barang, jadi tidak usah bingung dengan batas kredit. Tapi kalau penjualan kredit, oh ya, ini penting untuk mencek batas kredit dari customer itu sudah terpakai berapa, karena ini akan terkait dengan kemampuan customer membayar. Juga aktivitas yang ketiga dalam entry pesanan penjualan adalah memeriksa tersedianya berapa, gitu ya. Stok yang ada untuk dijual itu ada berapa. Dan yang terakhir adalah merespon pada customer kebutuhan pelanggan. Nah, seperti itu. Atau permintaan pelanggan. Oke, kita sekarang kita masih di yang pertama ya, yang terdiri dari 4 ini. Sekarang kita akan lihat satu-satunya. Nah, ini adalah DFD-nya. DFD dari ini khusus DFD dari penerimaan pesanan penjualan ya, dimana penerimaan pesanan penjualan itu terdiri dari 4 ini. Menerima pesanan, terus kemudian dimana menerima pesanan itu terkait dengan pelanggan. Ini pelanggan memberikan order, nanti diajukan ke approval kredit, apakah kreditnya oke. Kalau misalnya ditolak ya diberi tahu ke pelanggan kalau mungkin ini masih harus dilunasi atau dengan bahasa halus lainnya, gitu ya. Kalau ini disetujui, maka bisa lanjut ke cek barangnya tersedia atau tidak. Nah, itu ya. Nah, ini otomatis karena kita mau cek barang, maka kita lihat data inventory, simbolnya seperti ini ya, data. Nah, ini ada beda. Kalau kotak ini pelanggannya, kalau gini itu adalah data pelanggan. Kalau data ke aktivitas itu tidak perlu penjelasan di sini, tapi kalau aktivitas ke agen eksternal ya perlu, aktivitas ke aktivitas juga perlu. Nah, ini
Yang pertama tadi dia lihat data pelanggannya, ya banyak juga, bisa batas kredit, bisa alamat dan segala macam. Approval juga lihat batas kreditnya di sini. Kemudian kalau sudah disetujui akan dicek inventorinya ada atau tidak, makanya ini harus timbal balik gitu ya. Kemudian kalau ada maka diteruskan menjadi file sales order. Otomatis kalau ada file sales order nanti kalau sudah dikirim nanti akan mempengaruhi ke file pelanggan yang di sini, tapi digambar di sini ya. Kemudian nah, kalau kita barangnya ada itu akan mempengaruhi ke bagian-bagian yang lain, yaitu bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian gudang, dan bagian pembelian kalau misalnya barangnya sudah habis atau perlu dibeli lagi. Atau barang yang dipesan pelanggan misalnya 10, kita cuma ada 5, maka kita harus cepat-cepat back order. Nah, itu tugasnya bagian pembelian. Nah, Sias jangan lupa di sini kan kotak. Kotak itu adalah bagian yang di luar perusahaan. Bagian yang di luar siklus. Mungkin Sias bingung loh. Ini kan bagian pengiriman, bagian penagihan dan bagian gudang kan karyawannya perusahaan, agen internal. Iya, tapi di sini ini adalah di FD khusus tentang entry pesanan penjualan. Maka yang gue kerja di sini adalah sales atau penerima pesanan. Di luar itu, maka itu adalah kegiatan yang lain, bukan kegiatan menerima pesanan ini, atau bukan kegiatan menerima pesanan ini, maka itu kegiatan yang lain, shipping, billing. Oleh karena itu agen yang lainnya ini dianggap walaupun dia karyawan perusahaan, tapi untuk aktivitas ini dia adalah orang di luar aktivitas ini. Nah, seperti itu, makanya digambar kotak. Oke, jadi kalau barangnya ada maka siap dikirim, siap disiapkan, siap nanti sudah dikirim akan ditagih. Kalau misalnya barangnya kurang akan back order. Kemudian kalau sudah, nah respon to permintaan pelanggan atau kebutuhan pelanggan. Jadi ini semacam servis setelah menjual gitu ya. Bisa juga dilakukan sebelumnya, sebelum mengirim maksudnya. Jadi ini akan mempengaruhi terhadap customer, dia yang berhubungan dengan customer aktivitas ini. Kemudian setelah dari gambar kita akan membahas yang pertama dari entry pesanan penjualan, yaitu take order. Setelah itu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, sekarang kita yang pertama yaitu take customer order. Nah, biasanya ini dicatat atau pelanggan kasih surat ke kita, kasih dokumen ke kita. Misalnya ini hubungannya B2B, biasanya pasti pelanggan kita yang juga perusahaan itu akan mengirimkan surat dia mau belinya ini. Nah, berarti kita menerima dokumen dari pelanggan. Atau kalau misalnya itu B2C, mungkin pelanggan kita itu adalah bukan perusahaan tapi individual, ya bisa aja dia menyampaikan secara lisan. Jadi bisa ke toko ya, in-store secara lisan, bisa by email, bisa by phone, bisa dengan website. Misalnya company ini menggunakan website untuk menjual, atau bisa sales yang bekerja ke lapangan. Biasanya kan ada jemput bola ya, jadi sales itu mendatangi pelanggan-pelanggan untuk nawarin. Jadi bisa aja dia ke pelanggan ini, ke tukunya pelanggan atau ke perusahaannya pelanggan, kemudian pelanggannya butuh, ya langsung pesan ke sales yang keliling tadi. Nah itu, jadi banyak cara untuk mendapatkan pesanan pelanggan ini. Ya memang ada yang lisan, ada yang terdokumentasi. Karena tidak pasti itu, makanya sebaiknya jangan mengandalkan pelanggan ini mau nyatat atau tidak. Kita yang harus mencatat pesanan pelanggan supaya historinya ada. Nah, apa yang harus dicatat nantinya yang ada di sales order ini adalah dokumen pemesanan penjualan. Apa yang harus catat? Ya, jumlah yang dipesan gitu ya, kuantitinya berapa, terus itemnya, jenisnya, harganya, dan agen internal atau sales yang menangani. Ya, 4 ini adalah yang biasanya dicatat di
dokumennya. Jadi saya ngerti ya untuk pencatatan pesanan pelanggan atau penjualan. Nah, untuk mengurangi kesalahan manusia ya sekarang kita sangat didukung oleh teknologi informasi ya. Jadi sekarang pesanan pelanggan bisa didapat melalui website. Jadi pelanggannya ke website perusahaan kemudian melakukan pesanan. Otomatis sama perusahaan tercatat melalui website gitu ya, sesuai dengan input dari pelanggan. Atau dengan OCR form. Nah, ini OCR form yang biasanya kita isi kemudian ada barcode-nya, kemudian dimasukkan di komputer akan terbaca. Jadi tanpa sales mencatat lagi. Nah, ini kertas SCR kalau manual maka perangkap nanti kan kayak tadi kan akan mempengaruhi ke bagian lain kalau sudah di ACC, ke bagian pengiriman, ke bagian penagihan, ke bagian gudang, dan bagian pembelian kalau misalnya harus back order. Juga bisa melalui menu telepon ya hari gini ya, bisa by touch, bisa by phone. Nah, ini seperti ini biasanya kita kan tekan ini, kemudian kita bisa melakukan pembelian gitu ya. Biasanya pulsa ini, atau ya sekarang memang menu telepon tuh macam-macam, bisa cek kuota tapi juga bisa beli. Nah, seperti itu melalui handphone atau phone ya di sini. Jadi ini adalah yang terkait dengan pesanan pelanggan, pencatatan pesanan pelanggan. Jadi banyak cara. Oke. Dengan didukung IT, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, di mana pesanan ini ya kan dicatat lewat ini ya, lewat aplikasi secara online gitu ya. Itu langsung. Jadi ketika pelanggan tekan input itu langsung memberikan notifikasi atau informasi ke gudang untuk segera mengepak dan mengirim gitu. Ini berasa banget kalau kita beli online ya. Mau ini nyebut merek jadi ya. Mau Shopee, mau Lazada, mau Topet. Itu begitu kita tekan pilih ini gitu ya, bayar langsung ada statusnya kan, sedang dikemas gitu ya, still picking berarti ya, kemudian dikirim dan nyampe. Nah, seperti itu, makanya efisien banget. Kemudian ya bisa melalui IT ini kan ada histori penjualan ya. Nah, itu akan memudahkan misalnya kita mau melakukan penjualan ulang atau misalnya pelanggan melakukan pembelian ulang kan sudah ada historinya, atau perusahaan melihat ini berarti pelanggan ini mempunyai histori seperti ini, kemudian apa yang harus di-treat ke pelanggan ini. Choice board, atau biasanya ada ya untuk customize order, misalnya ada pesanan tertentu dia menyediakan tempat untuk melakukan catatan pesanan. Nah, seperti itu. Kalau kita melakukan lewat web atau melakukan lewat online itu juga bisa. Jadi ada note di situ yang disediakan. Ya memang tidak semua sih, tergantung penjualnya. Kemudian dengan ini ya perusahaan itu bisa menginfokan langsung juga stoknya yang ada. Bahkan kalau misalnya itu memang terkait erat ya antara perusahaan dengan pelanggan, itu ada yang namanya supply chain. Nah, seperti itu. Kemudian ya dengan web, dengan IT, informasi dan komunikasi mungkin lebih mudah ya, melalui email gitu ya, langsung memberitahu ke staf penjualan untuk kalau misalnya ada perubahan harga atau promosi. Bahkan sekarang ini ya, kadang-kadang kalau apalagi di online ya, kita tekan barang ini langsung keluar promonya barang itu semua, seolah-olah dia kok tahu banget dengan kebutuhan kita. Nah, itu namanya IT. Oke. Kemudian setelah kita menerima pesanan, yang dilakukan kedua adalah cek batas kreditnya, apalagi kalau itu penjualan kredit. Oke.
Nah, cek batas kreditnya ini. Uh, untuk cek batas kredit ini ya jangan dilakukan oleh sales, karena sales itu kan yang melakukan penjualan, dia punya kepentingan untuk dihitung komisi. Kalau sales yang melakukan otorisasi, bisa diotorisasi semua karena kan dia pingin komisinya tinggi. Nah seperti itu, ada bagian yang otorisasi, makanya di gambar sini tadi itu bagiannya beda. Ini yang menerima pesanan, ini khusus yang mengotorisasi. Dicek batas kreditnya melalui file dari pelanggannya. Nah, untuk otorisasi ada dua tipe, general otorisasi dengan otorisasi khusus. Kalau general otorisasi itu untuk hal-hal yang umum, untuk pelanggan yang memang sudah langganan ya, dan dia itu tidak ada masalah tentang batas kreditnya. Istilahnya pelanggan yang punya histori batas kredit sangat baik, kemampuan membayar piutangnya itu sangat baik, maka ini biasanya nggak usah sampai ribet ke atasan, cukup otorisasi umum ya, asal tidak melebihi kredit limit aja gitu ya. Dan ini kan ada historinya, jadi ketahuan pelanggan ini baik atau tidak. Biasanya kartu kredit itu ada, Anda kategori 1, Anda kategori 2, nah seperti itu karena terkait dengan batas limit ya. Kemudian kalau yang butuh khusus ya baru, nah kan nggak tahu ini siapa, maka butuh otorisasi khusus, yaitu oleh atasan, nggak bisa oleh sembarangan orang. Atasan mungkin punya kebijakan sendiri ya, dengan pengalamannya dan dengan data-data yang harus dicari dengan pelanggan baru ini. Kemudian mungkin yang butuh spesial otorisasi itu adalah pelanggan yang suka melewati batas kredit. Ya memang melewati batas kredit itu kadang-kadang pelanggannya bukan jelek ya, mungkin karena waktu pembayarannya aja yang waktu dia mau ngunasi piutang aja yang kayak ceknya itu belum diuangkan, tapi nah seperti itu. Sebenarnya dia tidak masalah, tapi dia sering kayak mendekati batas kredit gitu loh. Kan jadi butuh otorisasi khusus ya. Atau memang memang dia belum melewati batas kredit, tapi pesanan kali ini sangat banyak sehingga melebihi batas kredit yang lumayan. Nah itu butuh ACC spesial ya, spesifik ya, ACC khusus. Biasanya oleh credit manager yang sudah mempunyai ini ya data-datanya. IT, oh ya, bagaimana membantu dalam ini? Kalau dengan teknologi itu ada otomatis checking. Ini terasa banget waktu kita pakai kartu kredit. Nah kartu kredit itu kan sudah ada batas kreditnya. Kalau kartu kredit itu tidak bisa minta otorisasi khusus karena dia adalah otorisasi umum yang ya sesuai batas kredit, kecuali kita misalnya mau ke luar negeri sehingga membutuhkan batas kredit yang lebih besar untuk selama 3 bulan misalnya, atau karena ada keperluan tertentu mengajukan. Nah itu namanya butuh otorisasi khusus. Nah IT akan membantu karena dia menggunakan data-data komputer di mana dia bisa langsung mengkaitkan transaksi dengan batas kreditnya. Kalau pelanggan bayar ya batas kreditnya akan bertambah besar, tapi kalau pelanggan tidak bayar dipakai terus ya batas kreditnya lama-lama habis sehingga tidak bisa gesek lagi. Nah seperti itu. Jadi kalau biasanya yang mengajukan khusus itu ya harus mengajukan permohonan ya, bisa email, bisa ya tergantung perusahaannya akan menghandle gimana. Kalau ini lewat IT itu cukup dengan meng-email. Makanya kalau dilihat sekarang kan pengajuan kredit cukup butuh 5 menit bisa cair dananya, yaitu karena menggunakan teknologi informasi di mana di dalamnya itu sudah ada artificial intelligence ya, dia sudah ada data-datanya. Jika kalau kita masukkan data kita termasuk customer yang gimana, jadi dia otomatis akan memberikan berapa yang pantas kredit yang diberikan oleh orang, walaupun dia nasabah baru. Tapi kan yang namanya IT itu sudah mempunyai istilahnya big data, sudah mempunyai data-data yang bisa mengkategorikan orang kayak gini itu tipenya yang ini harus diberinya seberapa, apalagi dengan jaminan, maka dia akan lebih mudah menghitungnya. Kemudian nah setelah dari cek customer credit ya, kita akan ke langkah yang ketiga, yaitu cek inventorinya available atau tidak. Nah ini, tapi kadang-kadang ini tergantung perusahaannya juga ya. Ada yang cek
persediaannya ada baru memproses pengajuan kreditnya. Tapi secara teori itu cek kreditnya dia bisa atau tidak, baru cek barangnya. Sebenarnya ini pernah sih ditanyakan oleh perusahaan, enaknya yang gimana ya, tergantung perusahaannya itu mau gimana. Bisa aja dia tidak mau ngecewain customer, jadi dia cek dulu inventorinya, kalau tersedia baru dia akan cek kreditnya. Tapi ada yang tidak mau 2 kali kerja, cek kreditnya dulu aja, nanti kalau dia tidak bisa pesan ya tidak dilanjutkan. Nah seperti itu. Jadi itu macam-macam. Yang aman sih memang batas kreditnya dicek dulu. Kalau memang dia bisa diizinkan untuk terotorisasi untuk melakukan pembelian di perusahaan kita atau boleh menerima penjualan dari pelanggan ini, maka baru kita cek inventorinya. Ya, biasanya yang dicek itu adalah kuantiti yang tersedia gitu ya, atau kuantiti yang sudah dipesan dan kuantiti yang dipesan. Kadang-kadang kita kan taruh keranjang gitu ya, rencananya sih mau beli 2 tapi yang dipesan 1 dulu. Nah itu, tapi yang tersedia di perusahaan ini ada 5. Nah itu quantity on hand itu yang tersedia di perusahaan. Quantity already committed to others itu ya yang rencananya yang sudah kayak di book gitu ya. Quantity on order itu yang benar-benar dipesan. Juga bisa jadi ini seperti blok ya, jadi dari 5 ini sudah di book orang 2, berarti yang available 3. Nah seperti itu juga bisa. Yang penting kita menjual sesuai dengan kuantiti yang tersedia gitu. Nah kalau sudah dipesan, maka pesanan itu kan akan dicatat, oh ya ini kuantitinya, berarti sales ordernya sudah komplit, sudah, artinya bisa diproses untuk kegiatan berikutnya, yaitu pengepakan dan pengiriman gitu ya. Kemudian apa langkah lainnya juga, ini diupdate ya kartu stok perusahaannya, karena kita akan menjual barang walaupun belum dikirim tapi akan dikirim, maka diupdate kalau kuantitasnya berkurang karena sudah ada yang beli. Nah ketika kita sudah menyiapkan barangnya itu, ini akan berpengaruh ke ya ini bagian pengiriman, bagian gudang, inventory, bagian billing, juga mengabari ke customer, oh ya ini barangnya ada, ntar lagi akan dikirim. Nah seperti itu. Kalau seandainya kurang, ya bagian pembelian yang kita hubungi untuk back order. Jadi sesuai dengan gambar yang di sini ya, shipping, billing, inventory atau warehouse. Ini jika kurang maka kita melakukan back order, juga memberi kabar ke pelanggan kalau pesanannya sedang diproses. Nah seperti itu. Oke. Ya ini kalau tidak cukup, maka harus melakukan back order. Misalnya pelanggan ini pesen 15 tapi barang kita 10. Nah maka kita harus cepat-cepat melakukan back order, paling tidak harus memenuhi 5 yang belum terpenuhi ini. Kalau misalnya itu manufaktur, ya segera berproduksi, dikasih notifikasi kalau ini ada yang kurang. Kalau itu misalnya perusahaan dagang atau retail, ya cepat-cepat beli barang lagi. Nah seperti itu ya. Nah pencatatan inventory ini sangat penting ya, karena akan mempengaruhi ke penjualan berikutnya juga, dan kita harus menyediakan catatan yang benar supaya pelanggan itu percaya gitu loh dengan available jumlah stok yang tersedia untuk dijualnya. Makanya untuk mencatat itu sales sama pengiriman ini harus benar-benar memproses dengan baik. Bisa sih kesalahan yang terjadi, misalnya barangnya retur tapi lupa dicatat gitu ya, sehingga barangnya sudah bertambah tapi kartu stok belum, atau ada transaksi yang tercatat 2 kali. Nah seperti itu, kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi. Oleh karena itu yang namanya persediaan nanti kan pengendaliannya ya harus ini ya, cash opnam. Nah ini ada yang terakhir dari entry pesanan penjualan ya, yaitu merespon ke permintaan atau kebutuhan customer.
Ya bisa terjadi, ini bisa dilakukan sebelum, before, atau setelah dilakukan, disiapkan barangnya, pesanan disiapkan, terus kita kontak lagi ke pelanggan ini memberi kabar kalau barangnya sudah ini bisa jadi pelanggannya menambah juga gitu. Quality service ya, ini semua sih at the end tujuannya responding ini adalah untuk meningkatkan service ke pelanggan. Bahkan ada perusahaan yang menggunakan aplikasi CRM ya, Customer Relationship Management. Jadi ini dia akan menyimpan data pelanggan dengan baik dan tujuannya ya untuk responding atau apa merespon dari kebutuhan pelanggan. Makanya perusahaan besar-besar apalagi yang online yang benar-benar mengandalkan IT pasti menggunakan CRM. Bank juga gitu. Makanya tiba-tiba ditelepon, ditawarin ini lo kok tahu? Ya karena dia ada CRM. Di situ data pelanggannya benar-benar dicatat dengan baik dan kita menggunakan IT sehingga dibantu olah dengan IT juga gitu. Atau kita lihat aja waktu di online shop ya, kita mau beli ini langsung masih masuk keranjang gitu ya, ada keterangan-keterangan di barang serupa di toko lain atau gimana. Nah itu juga termasuk CRM. Jadi benar-benar memberikan service ya, dan servisnya bisa terwujud pada pelanggan-pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan-pelanggan masing-masing, bukan secara umum melayaninya. Nah ya, perusahaan juga ada yang menyediakan telepon ya. Kalau misalnya pelanggan ini mau tahu tentang pesanannya atau pelanggan ini mau tahu tentang order statusnya, tapi kalau online kita bisa lihat di history pesanan kita ya, sedang dikemas, sedang dikirim. Nah seperti itu juga CRR ya, itu untuk menservis pelanggan supaya pelanggan oh ya senang sudah ini, bahkan sekarang lebih detail barangnya sudah sampai mana, ini kira-kira nyampe nya kapan, dia sudah bisa memberikan segitu detailnya. Itu terkait dengan pengiriman ya. Oke. Kemudian sekarang kita ke pengiriman. Jadi kita sekarang sudah ke aktivitas yang kedua dari 4 aktivitas dasar di siklus penjualan ya. Sekarang kita ada aktivitas kedua, shipping. Nah di shipping ini ada 2 langkah yang penting, yaitu picking and packing, jadi dikemas gitu ya, kemudian di shipping, dikirim. Nah itu yang melakukan adalah gudang untuk picking dan packingnya. Kemudian shipping, ada perusahaan yang tertentu bagian gudang juga yang ngirim ada, tapi biasanya bagian pengiriman itu sendiri karena dia kan keliling, sedangkan orang di gudang kan harus jaga barang yang di gudang. Nah itu nanti bagian gudang maupun bagian pengiriman akan, kalau ini perusahaan manufaktur, dia akan berada di bawahnya VP manufacturing. Nah seperti itu. Oke, ini jadi kalau tadi itu kita lihat DFD nya khusus punyanya pesanan penjualan, kalau ini DFD nya khusus untuk shipping, makanya ini 2.1 gitu ya, karena dia adalah aktivitas kedua dari siklus penjualan. Kalau di gambar besarannya itu ada di buku, jadi tidak terpisahnya 1 tentang entry pesanan, 2 tentang shipping. Nah seperti itu. Oke, sekarang ya ini ada 2 tadi, pick and pack ya, itu datanya dari bagian sales, ini kan bagiannya ya, dia memang karyawan perusahaan tapi untuk urusan shipping dia adalah agen di luar kegiatan shipping. Nah nanti waktu dikirim dia akan mengambil data dari sales order, terus dia akan mengupdate inventory, shipment. Nah ini kalau misalnya walaupun ada bagian pengiriman tapi dia pakai kurir juga, terutama mungkin ini kirimnya ke luar negeri atau keluar pulau, jadi dia pakai bagian pengiriman lagi, dan dia juga menghubungi bagian billing karena setelah shipping kegiatan berikutnya adalah billing. Oke, ini
Jadi tadi saya menerangkan pick, kemudian di ship, di mana terkait dengan kegiatan tadi. Nah, slip pengemasan atau bisa disebut surat jalan ya, itu bisa di print berdasarkan surat pesanan, tapi ya kadang-kadang apa yang dipesan misalnya 10, barangnya cuma ada 9, ya harus dirubah menjadi 9. Jadi di surat jalan itu harus menyebutkan berapa produk yang benar-benar dikemas dan produknya apa aja. Misalnya pelanggan ini pesan tipe ABC, tapi apa benar ABC ini ada semua. Nah itu, jadi nanti gudang akan mencatat kuantitasnya di surat jalan itu. Bisa pakai komputerisasi ya bisa. Kemudian nanti ini dilanjutkan ke bagian pengiriman untuk dikirim ya. Menggunakan IT ya bisa ada barcode gitu ya untuk mencatat semua ini. Nah, nanti bagian pengiriman kalau misalnya mau lebih detail itu dia akan mencocokkan, dia akan membandingkan, kan dia menerima barang dari bagian gudang dalam bentuk pack, mungkin belum ditutup ya, belum disegel, sehingga dia bisa cek di dalam pack ini, di dalam dus ini ada berapa, kemudian dicocokkan dengan yang disebut di pesanan penjualan, kemudian dicocokkan dengan yang ada surat jalan. Karena di surat penjualan kok 10, syukur-syukur barangnya ada 10 ya, maka ini yang ada di surat jalan atau picking tiket ini 10, sales ordernya juga 10. Tapi bisa aja sales ordernya 10 tapi barangnya cuma 9, maka di picking tiket akan ada 9, berarti jumlah fisiknya aja juga harus ada 9. Jadi bagian pengiriman itu harus mengcompare sebelum dia mengirim, karena ini tanggung jawabnya ya. Bisa terjadi beda, tapi yang penting semua itu bisa dilacak. Yang benar gimana kok berbeda, kenapa? Yang pasti barangnya belum tersedia, ya cepat-cepat melakukan back order ya. Kadang-kadang ada pelanggan yang membatalkan sisanya gitu ya, ada yang mau menunggu, ya itu tergantung nanti gimana. Oke, kalau sudah packing tadi terus dikirim, Sias bisa memperhatikan di sini ya. Tadi habis di packing kemudian dikirim. Nah, di sini sekarang lanjut. Nanti yang harus dicatat adalah sales ordernya, jumlah yang dipesan, jumlah yang dikirim. Nah, seperti itu. Makanya ini nanti akan menghasilkan kartu stok yang terupdate ya. Terus ada packing slip ya, atau picking tiket ya, tergantung dia menggunakan apa. Ini istilah-istilah aja sih sebenarnya. Packing slip, picking tiket itu surat jalan, tapi ada yang pakai bill of lading. Bill of lading ini semacam lebih surat jalan yang lebih resmi ya, terutama ini untuk perusahaan besar atau sampai yang luar negeri gitu ya. Nah itu nanti di sana akan tercatat lengkap informasinya, bahkan siapa yang harus membayar ongkos kirimnya. Jadi ini sekali lagi, shipment itu akan mengandung surat jalan atau bill of lading, dan ada biasanya kalau misalnya ini menggunakan kurir tadi, jasa pengiriman lain, maka ada tagihan pengiriman yang kadang-kadang ini sudah jadi satu di bill of lading gitu. Nah nanti kalau sudah dikirim apa, misalnya ini pakai NCR ya, nanti satu rangkapnya akan ke bagian pengiriman untuk disimpan dan untuk memastikan kalau ini barangnya sudah dikirim. Apalagi kalau dia menggunakan jasa lain, jadi misalnya kita menggunakan Tiki atau apa namanya JNE gitu ya. Nah kalau sudah kirim kan dia harus ngasih informasi ke perusahaan, jadi bill of ladingnya satu rangkap untuk bagian pengiriman, terus bill of ladingnya juga satu rangkap untuk bagian penagihan. Artinya sudah dikirim nih, kamu sekarang waktunya nagih gitu ya. Dan untuk urusan ongkos pengiriman tergantung sih, itu shipping apa namanya, FOB destination of atau FOB shipping point. Nah itu akan memengaruhi siapa yang akan membayar. Kemudian nah ada beberapa perusahaan yang mengirim sendiri, tapi otomatis apalagi kalau dia kirim besar-besar ya, dia harus punya mobil truk untuk ngangkut ya.
tapi juga ada perusahaan yang ngirit sudah, dia tidak mau memelihara truk-truk lagi, belum lagi resiko dalam pengirimannya, maka dia menggunakan jasa lain yang khusus kerjanya memang mengirim. Ya tujuannya untuk mengurangi biaya, dan memang kompetensinya pengirimannya kan di perusahaan pengirim ini. Nanti misalnya ada apa-apa kan dia sudah punya kayak asuransinya, jaminannya, terus dia lebih ahli dalam pengirimannya di lapangannya itu gimana. Yang penting yang ditarget adalah bisa mengirim tepat waktu dan barang yang dikirim itu kondisinya nyampe sesuai yang dijanjikan ke pelanggan itu. Makanya kita sering ya lihat kalau online gitu ya, oh ini packagingnya rusak, nah seperti itu. Mungkin dari perusahaannya itu sebenarnya sudah baik, tapi yang ngirimnya ini, perusahaan yang pengirimnya ini yang nggak hati-hati. Nah nanti nggak apa-apa, komplain itu nanti dicatat sama perusahaannya. Oh aku ini si ini tadi ngirimnya pakai jasa yang mana ya, oh ya ini nanti tak catat, ini kok kurang baik. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada perusahaan yang nggak mau pakai jasa kirim ini, nah karena dia punya catatan tersendiri. Jadi yang penting bisa dikirim sesuai dengan waktunya dan kondisinya. Oke, kita ke aktivitas berikutnya, billing. Jadi setelah shipping, nah sekarang kita ke billing, penagihan. Oh penting, jangan sampai nggak nagih ya. Kalau sampai nggak nagih itu namanya bukan jualan, itu nyumbang. Sudah kasih barang nggak terima duitnya, itu namanya mah nyumbang. Nah di dalam billing ini ada dua invoicing, yaitu kita mengirim faktur. Kalau sudah nerima jangan lupa update. Kalau misalnya kita habis kirim jangan lupa mengupdate. Karena kita sudah nagih berarti saldo piutang bertambah dong, karena terjadi proses penjualan. Oleh karena di sini ada dua juga DFD-nya. Nah ini yang kotak-kotak itu adalah agen eksternal ya, walaupun ini bagian karyawannya perusahaan. Nah ini billing. Kemudian yang kedua adalah update account receivable. Nah seperti itu. Jadi di billing itu ya tadi kan billing ini baru bisa kalau ada bukti pengiriman yang ke dia. Bisa surat jalan, bisa bill of lading yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ya, nanti akan diberikan ke billing untuk bikin invoice. Kemudian ya, karena ini invoice nanti dikirimkan ke pelanggan, otomatis akan mengaruhi transaksi penjualan, terus akunnya pelanggan, dan ini akan dilaporkan ke buku besar. Nah seperti itu. Oh ya, dia nanti akan mencocokkan juga dengan sales order. Makanya kalau kita lihat di prosedur itu kadang-kadang pesanan penjualan diberikan juga ke bagian penagihannya itu, karena nanti akan dicocokkan dengan barang yang dikirim. Ini namanya proses verifikasi, salah satu pengendalian internal. Nah kalau sudah nanti diupdate, artinya ada terjadi penjualan, akan memengaruhi buku besar. Oleh karena itu akan dilaporkan ke sini juga. Oke. Nah selanjutnya ya sangat penting untuk menagih secara tepat juga, jumlahnya harus nggak boleh salah. Makanya si bagian invoice, waktu membuat invoice dia akan mencocokkan dengan sales order dan packing slip. Di sales order ini biasanya ada harganya, packing slip itu biasanya cuma jumlah yang dikirim ya. Nah itu, jadi penagihan ini memang menggabungkan proses ya, mulai dari penerimaan pesanan penjualan sampai barang itu dikirim, dimana membutuhkan info dari dua tempat, yaitu sales order dengan bagian pengiriman, sesuai yang tadi itu ya. Karena di sales order ada price, juga mungkin termin penjualannya, di bagian shipping departemen untuk barang itu sudah terkirim dan jumlahnya berapa. Kemudian ya nanti di dalamnya faktur tuh pasti nyebutkan berapa jumlah yang harus dibayar gitu ya. Terus nanti melunasinya dikirim kemana, bisa transfer ke rekening ini atau tidak tahu yang apa yang disediakan oleh perusahaannya. Bisa di email, bisa melalui kertas tagihan ya, paper form. Nah ini. Jadi macam-macam, ini bisa di email. Makanya kita kalau beli online kan fakturnya langsung jadi ya. Jadi tidak
pakai yang manual, makanya disebut snail mail, itu pengiriman yang melalui pos gitu loh, kayak suratnya diposkan. Itu sekarang sudah kita jarang mendengar surat diposkan ya, semua mulai by email termasuk tagihan kartu kredit pun by email. Kemudian kalau ini terjadi dengan baik antara buyer dan seller, seller itu artinya penjual, buyer itu artinya pelanggan ya di sini ya, maka invoice ini akan otomatis terkirim ya. Jadi nggak usah proses penagihan khusus artinya, makanya di skip. Bikin fakturnya bisa di skip, asal yaitu ini harus menggunakan teknologi. Begitu penjual itu ngirim email tok barangnya dikirim, kemudian bayar itu sudah menerima, otomatis tertagih. Nah seperti itu artinya itu sudah menggunakan teknologi ya. Jadi dia tidak pakai khusus untuk penagihannya, dia pakai otomatis. Nah seperti itu, kayak kita biasanya beli, tapi ini kan belian tunai. Pembelian kredit pun bisa, tapi ya menggunakan teknologi. Otomatis banyak kos yang disimpan, tidak usah melalui pos ataupun tidak usah suruh orang keliling untuk menagih. Tapi ada juga yang perusahaan dia tetap pakai penagihan, karena yang menagihkan salesnya juga, jadi sekalian nawar sekalian nagih. Nah ada yang perusahaan gitu, tapi harus ada pengendalian internal yang baik, yaitu pengawasan. Jadi kalau sudah nagih, uangnya harus segera disetor ke perusahaan. Jadi perusahaan harus punya mekanisme gimana supaya tahu kalau sales ini sudah berhasil nagih. Jangan sampai gak punya sistem gitu ya. Nah ya, nanti account receivable ini akan dilaporkan setelah kita melakukan invoicing, diupdate ya account receivable-nya. Kalau bertambah karena ditagih ya piutang bertambah di debit, kalau dia bayar ya piutang berkurang di kredit gitu ya. Nah untuk menagih ini ada sistem open invoice method, ada balance forward method. Jadi open invoice method itu ditagih per fakturnya, jadi dibayarnya per faktur. Atau kalau itu pelanggan yang dekat atau memang sistemnya perusahaan ini begitu, jadi dia satu transaksi langsung 1 bulan, nah ini loh tagihannya. Nah seperti itu, jadi dijadikan satu ya. Tergantung praktis yang mana ya, tergantung sikon perusahaannya, tergantung proses bisnis perusahaannya. Ada yang suka pakai balance forward method karena praktis, tidak usah kirim-kirim bolak-balik gitu ya. Ada yang perusahaan waduh mungkin yang bisa resiko kelewatan ya, nggak tahu, tergantung sistem yang dipakai juga. Nah, jadi dia lebih nyaman dengan open invoice ya, boleh silakan ya. Kemudian nah ini tadi kan di dalam billing itu terdapat 2 aktivitas, yaitu billing dan update saldo piutang. Nah ini adalah di dalam billing tapi tidak termasuk di, maksudnya ini bukan harus ada di penagihan, yaitu ketika jadi sales return ya, atau ketika ada barang yang rusak. Jadi ya tergantung, ini macam-macam treatmentnya. Ada yang pelanggan tidak apa-apa tetap menerima, tapi dia misalnya tadi kita menagihnya dia dengan barang yang kondisi bagus tuh 500.000, tapi karena ini barangnya rusak maka barangnya tidak dikembalikan ke penjual, pembeli tetap mau, pelanggan tetap mau, tapi minta diskon. Misalnya tadinya 500 sekarang jadi 300, otomatis piutangnya berkurang karena ada damage good ini ya. Ya yang paling sedih kalau tidak tertagih, tapi ini tidak sembarangan dilakukan ya. Ada harus ada orang yang mengotorisasi. Retur penjualan pun harus ada yang mengotorisasi kapan boleh kembali. Makanya kalau kita lihat nota itu seringkali barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, harap dicek. Nah itu ya, kalau boleh retur semua orang akan retur. Wah macam-macam yang namanya pelanggan ya, cacat sedikit miring sedikit minta kembali. Makanya diadakan ini ya aturan, kamu cek dulu kalau sudah dibawa sudah tidak bisa dikembalikan. Nah seperti itu. Tapi ada perusahaan yang menerima retur gitu ya, tapi dengan kondisi tertentu. Nah kalau allowance for damage good ini ya itu tidak semua perusahaan ada juga, dan tergantung pelanggannya biasanya mau, dan tergantung barang apa. Kalau makanan mana bisa ya, paling-paling ya sudah dikembalikan, maksudnya tidak dianggap tidak menjual. Nah seperti itu. Jadi kalau terjadi retur ya barangnya itu harus dipastikan kembali. Maka kalau barangnya sudah kembali
baru piutangnya dikurangi bukan karena pelanggan bayar, tapi karena barang ada yang dikembalikan, tapi harus dipastikan. Makanya harus ada kredit memo. Kredit memo ini penting untuk membuktikan. Jadi kredit memo tidak sembarangan ada. Kredit memo itu ada karena barang itu diretur dan sudah diterima perusahaan, sekarang piutangnya yang harus dikurangi. Sama kerusakan sedikit ya, mungkin pelanggan tetap mau tapi minta harga dikurangi, ini juga harus kasih kredit memo. Intinya harus catatan, tidak tahu sama tahu bisa rusak nih sistem perusahaan kalau tahu sama tahu semuanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke cash collection. Jadi ini adalah aktivitas terakhir dari siklus penjualan, cash collection. Nah, ini ya. Ya, ini terkait dengan kasir. Nanti kasir yang menerima gitu. Nah, cash ini sangat ini ya, liquid, sehingga susah dikontrol. Di dalam uang tuh kan tidak ada tulisan nama atau apa ya, dan semua uang tuh kan bentuknya sama. 100.000 ya yang merah, 50.000 ya yang biru. Makanya paling enak itu memang pakai cek atau transfer. Itu adalah sistem penerimaan kas yang paling aman. Kalau penerimaan tunai, tapi tidak bisa dihindari, kadang-kadang memang ada yang penerimaan tunai. Cek pun juga ada resiko juga, karena cek itu hanya selembar ya, begitu strip hilang ya lumayan, apalagi kalau nilainya besar. Nah itu, jadi sebaiknya ada, kemarin kita sudah belajar tentang pemisahan tugas, yang terima itu kasir bukan yang nagih. Loh, ini ditagih oleh sales ya, sales nanti harus cepat kasih uangnya ke kasir supaya kasir bisa melakukan proses penerimaan kas dan memberi kabar ke bagian yang mencatat penerimaan kas. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini macam-macam pendekatan untuk penerimaan kas ya, bisa dengan dokumen gitu dikirimkan kemudian kalau dibayar gitu, bisa pakai elektronik juga, bisa pakai finansial elektronik kayak OVO, ShopeePay, Dana, nah seperti itu. Atau pakai kartu kredit juga bisa. Nah, kartu kredit ya otomatis sesuai dengan batas limitnya ya. Jadi macam-macam penerimaan kas yang bisa diterima. Nah, itu ceritanya mengenai siklus penjualan atau siklus pendapatan. Nah, sekarang kita akan melihat struktur organisasi terkait dengan cerita-cerita tadi ya, mulai ada terima pesanan, terus menyiapkan barang dan mengirim, kemudian menagih, kemudian menerima kas. Oke, ini adalah struktur organisasi yang ini sebagai contoh ya. Jadi ini ada CEO, kemudian ini ada VP, Vice President ya. Nah, ini kalau sales, ini sales tuh ngapain sih? Sales itu menerima tadi yang aktivitas dasar yang pertama ya, yang menerima pesanan. Terus dia boleh otorisasi untuk yang general, yaitu yang pelanggan-pelanggan yang tidak bermasalah, dan memeriksa inventorinya tersedia atau tidak gitu. Nah, ini semua ada di waktu entry pesanan penjualan. Nah, setelah kita melakukan proses ini kan, setelah kita melakukan sampai cek persediaan, memberi kabar ke pelanggan. Ini ada CS yang untuk memenuhi merespon permintaan pelanggan. Kemudian bagian pengiriman ya, dia ngepack dan kirim. Bisa jadi yang ngepack itu bagian warehouse. Ini bagian warehouse yang ngepack, bagian warehouse yang mengambil. Kemudian bagian pengiriman yang menutup ya. Jadi bagian warehouse ini cuman menyediakan pick gitu ya, mengambilkan, kemudian sebelum ditutup terusnya diperiksa dulu oleh bagian shipping, cocokkan dengan tadi, ketika dicocokkan jumlah fisiknya dengan surat jalannya, kuantiti yang ada di surat jalannya juga dicocokkan dengan jumlah yang dipesan oleh pelanggan. Nah, itu kemudian baru dikirim.
Jadi ada tugasnya sendiri-sendiri ya. Kemudian billing, langkah selanjutnya itu adalah untuk menagih. Kemudian nanti ada update account receivable. Nah ini ada yang sendiri yang update. Ini kalau misalnya terjadi penjualan, maka piutang di debit. Kalau terjadi pembayaran pelunasan dari pelanggan, piutangnya di kredit. Nah untuk ACC kredit itu. Nah untuk customer yang baru atau customer yang ada masalah gitu ya, terus credit manager ini juga ACC untuk kasus-kasus tertentu kayak retur atau barang yang rusak tadi atau penghapusan piutang. Nah itu nggak sembarangan dihapus, tapi harus ada bagian yang mengotorisasi, oh ya ini boleh. Nah seperti itu. Kemudian kasir yang menerima. Jadi ini pemain-pemainnya. Ini yang biasanya ada di flowchart kalau kita gambar. Sales order, CS ini jarang sih ya, tergantung perusahaannya. Terus ada warehouse, gudang yang nyiapin, kemudian ada bagian pengiriman, ada bagian penagihan, tapi ada bagian pencatatan sendiri yaitu account receivable. Terus untuk otorisasi, terutama untuk hal-hal yang khusus, itu adalah credit manager. Kalau misalnya untuk otorisasi yang umum itu bisa dilakukan oleh sales dengan aturan yang berlaku. Kemudian kasir nanti yang menerima. Ya, itu yang menunjukkan pemisahan fungsi ya. Ini menunjukkan pemisahan fungsi yang baik. Idealnya seperti ini. Kemudian ya, ini adalah kita membahas tentang pengendaliannya secara khusus di siklus penjualan. Kalau kemarin kita bahas pengendalian internal atau aktivitas pengendalian itu di secara umum. Yang pasti yang namanya transaksi itu kalau bisa diotorisasi secara tepat. Dan semua transaksi itu harus dicatat dengan valid. Semua transaksi yang valid dan terotorisasi ya harus catat dengan baik ya. Catat dengan tepat, terhindar dari pencurian dipastikan ya. Makanya barang kalau keluar sampai ada 2 ya, gudang yang nyiapin tapi belum di-pack, dicek dulu dengan bagian pengiriman. Kalau sudah, nah itu salah satu langkah untuk menghindari dari kehilangan barang gitu. Kemudian dilakukan secara efektif dan efisien, apalagi hari ini dibantu oleh teknologi informasi. Dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Oh ini kalau memang batas kreditnya kayak gini jangan dilanggar. Kalau mau dilanggar ya harus ACC credit manager, tidak boleh sales yang menentukan. Karena ingat sales itu kan terkait dengan komisi. Nah seperti itu. Dan semuanya harus terlapor dengan baik dan wajar. Oke. Bagaimana supaya ini bisa jalan dengan baik? Yang pertama, gunakan dokumen yang memadai dan gampang untuk diisi gitu ya. Jadi kalau ribet ya nanti melayani pelanggannya ya lama, atau mungkin ada bagian yang lupa terisi. Nah seperti itu. Dan jelas, oh ini ada kayak jangan kotak-kotak aja tapi ada ini nama, oh diisi nama, ini alamat, oh diisi alamat. Jadi jelas, clear instruction ya. Dan untuk batas kredit sangat penting. Kalau ada aplikasinya ya lebih baik. Kalau enggak ya kita harus benar-benar buka cek kartu piutang pelanggan, dan kartu piutang pelanggan itu harus update. Makanya ada bagian piutang yang harus mengupdate account receivable. Kemudian siapapun yang terlibat kalau bisa di dokumen itu disediakan tempat untuk tanda tangan supaya tahu oh ini siapa. Nah itu siapa yang melakukan. Dokumen yang baik itu ada nomor urut cetak supaya ya bisa dilacak, habis ini habis ini gitu. Jangan lupa ada pembatasan akses terutama, jadi jangan sering menggunakan blank dokumen. Oh ya nggak apa-apa, ini tak tanda tangani dulu nanti isian sendiri. Wah itu adalah hal yang paling bahaya. Misalnya kita memberikan dokumen yang kosong sudah ditandatanganin, ini silakan diisi sendiri. Wah itu adalah salah satu trait ya yang menimbulkan risiko besar. Jadi ini juga harus menjadi karakter dari SIAS atau sarjana akuntansi. Sebaiknya kalau kita mau tanda tangan tuh kita pastikan yang kita tanda tangan itu angka yang benar, kita sudah sadar dan kita sudah cek. Itu harganya sebuah tanda tangan, menjadi harga sebuah kepercayaan. Jadi ini kita bahas khusus untuk
penerimaan sales order ya itu karena pintu masuknya dari transaksi penjualan gitu ya. Ya, itu harus diproses dengan baik gitu dan supaya bisa dipastikan penjualan ini bisa tertagih. Jadi kemungkinan rugi itu kecil gitu. Kalau misalnya kita nggak urus dengan baik di sales entries, input atau penerimaan pesanan penjualan tidak lengkap, wah itu banyak hal ya. Ya nanti bisa salah tentang analisa kredit gitu ya, bisa salah bank ACC, terus salah kirim, kehilangan inventory ya karena sales ordernya itu nggak jelas gitu, otomatis bisa gagal menagih apalagi kalau misalnya ada banyak kolom-kolom yang tidak terisi termasuk alamat sehingga billing error. Nah itu jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yang terjadi karena kesalahan di pesanan penjualan. Jadi intinya informasi yang diperlukan di siklus penjualan ini adalah responding to customer inquiries, dia kepingin apa, kita nanti harus menyediakan itu before pesanan penjualan, kalau after yaitu sebagai service. Kemudian ini juga menjadi informasi pelanggan yang enaknya menambah enggak batas kreditnya customer ini atau gimana evaluasi kreditnya. Terus juga menentukan sebaiknya inventory itu ada berapa. Jadi dari siklus penjualan ini EDN akan menghasilkan bagaimana kita harus menservis pelanggan dengan baik, terus tentang batas kredit dievaluasi, juga ketersediaan dari persediaan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya delivery metode pengirimannya dipertahankan atau kirim sendiri atau sebaiknya pakai kurir. Nah itu. Jadi ini informasi yang dihasilkan dari siklus penjualan. Lalu input proses outputnya dilakukan dengan baik, maka reportnya juga bisa dihasilkan dengan baik dan kinerja perusahaan pun bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya, siklus penjualan itu terdiri dari 2 garis besar, yaitu menyediakan barang dan menerima kas. Kalau dibagi tentang 4 aktivitas dasar, yaitu penerimaan pesanan penjualan, pengiriman, penagihan billing, dan penerimaan kas. Terus kita sudah lihat bagaimana IT itu sangat-sangat support efisiensi dan efektivitas dari siklus penjualan ya. Apalagi kita hari gini dan di suasana pandemi yang dimana orang jarang keluar rumah lagi, itu IT sangat-sangat membantu, termasuk dalam pembayaran atau di perusahaan untuk penerimaan kas. Pelanggan membayar itu artinya perusahaan menerima kas. Kemudian informasi yang dihasilkan yaitu tadi evaluasi batas kredit, evaluasi ketersediaan inventory yang sebaiknya harus disiapkan untuk hari-hari mendatang. Kemudian service ke customer, juga metode pengiriman yang akan dipertahankan. Nah itu kita juga sempat singgung resiko-resiko yang kemungkinan terjadi di siklus penjualan. Nanti di video berikutnya kita akan lebih detail membahas tentang resiko-resiko atau ancaman-ancaman terhadap siklus penjualan, dan kita akan mempelajari dalam analisa pengendalian internal khususnya di aktivitas pengendalian. Itu adalah pembahasan berikutnya. Terima kasih Sias atas waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat.